Untuk menengok anakku Cahayu, andai bapakmu tahu ya nak, wajahmu itu mirip sekali dengan bapakmu. Oh, iya, sebentar. Oh, Bu Joko, ada apa, Bu? Loh, anaknya kenapa ini, Bu? Ayo langsung masuk saja, Bu. Duduk di sini ya, nak. Ada apa, Bu? Tumben malam-malam datang ke sini. Jadi begini, Bu. Ibu kan juga tahu, setelah lahan saya dijadikan perkebunan kopi oleh Belanda, ekonomi keluarga saya jadi tidak menentu, Bu. Bahkan sudah 1 minggu ini suami saya tidak pulang, Bu. Terpaksa anak saya tidak makan. Kedatangan saya kemari mau meminta sedikit saja makanan pada Ibu. Apakah ada ya, Bu? Oh, iya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Ini dia, Bu. Ada singkong, tapi tinggal sedikit, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah sangat cukup untuk kami berdua. Kamu makan dulu ya, nak. Kalau begitu, saya mau langsung pamit pulang, Bu. Tidak enak malam-malam. Ya sudah, Bu. Kalau sewaktu-waktu Ibu mau membutuhkan makanan lagi, Ibu boleh ambil singkong yang ada di belakang rumah saya. Tidak apa-apa, Bu. Mau langsung saja ini, Bu? Ya sudah, mari saya antar, Bu. Ya, Bu. Desaku ini memang menjadi perkebunan kopi oleh kolonial Belanda. Kopi tumbuh sangat subur di desaku ini. Tetapi anehnya, para pemilik tanah malah harus menjadi budak di lahan mereka sendiri. Ya, seperti suami Bu Joko tadi. Bahkan suamiku menjadi korban kekerasan mereka. Iya, tunggu sebentar. Bapak ini siapa ya? Mau cari siapa ke sini? Ya sudah, mari masuk dulu ya, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak ini siapa? Dan ada apa ya, Pak? Aku Supriyaga. Dan ini adikku, Supriyanggada. Kami mempunyai tanggung jawab memperjuangkan negeri ini. Dan tadi aku melihat warga desa banyak yang ditindas oleh Belanda. Aku tidak tega melihat itu. Kedatangan saya kemari mau meminta izin untuk tinggal di rumah Ibu beberapa hari saja. Apakah boleh, Bu? Kami janji, kami akan membantu seluruh warga desa di sini. Oh, begitu ya, Pak. Tentu saja boleh. Kebetulan saya janda, cuma tinggal berdua dengan anak saya, masih kecil. Kalau begitu, mari saya antar Pak untuk istirahat.
Mari. Saya senang ada pahlawan datang ke desa saya. Kedatangan Eyang menjadi penerang, juga pelindung bagi warga desa. Eyang begitu sayang pada anakku dan juga seluruh warga desa sini. Saat larut malam, aku terbangun untuk minum. Aku sempat dengar perbincangan Eyang dengan adiknya. Eyang bilang seperti ini. Adikku, aku benar-benar tidak tega melihat warga desa sini yang semakin hari semakin ditindas oleh Belanda. Aku mau kau panggil seluruh pemuda desa ini. Kita akan adakan pertemuan besok pagi di dekat sawah. Aku pun terkejut. Lalu aku spontan mendatangi Eyang dan aku bertanya, apakah Eyang benar-benar akan menyerang? Kalian tahu? Dengan wajah penuh semangat, Eyang meyakinkan aku bahwa mereka bisa mengusir Belanda dari sini. Dan benar, keesokan harinya, aku mendengar langkah kaki Eyang keluar dari rumah. Aku rela meninggalkan anakku demi mengikuti Eyang dari belakang. Dan aku melihat, memang benar di sana ada pertemuan. Mereka merencanakan sesuatu rencana yang sangat apik untuk menyerang Belanda. Dan aku sempat dengar salah satu dari mereka berteriak paling kelas. Ia bilang seperti ini, "Hei Tuan, aku tahu aku ini hanya seorang pribumi. Tetapi apa? Apakah pribumi dilarang untuk bebas? Apakah pribumi dilarang untuk bahagia? Dan kalian ini siapa? Semena-mena di negeri ini." Dan ya, kalian lihat, mereka semua tumbang. Mereka semua gugur di medan perang. Tetapi mereka telah menjadi pahlawan sejati bagi kami. Eyang pun ikut mereka renggut. Seluruh pemuda mereka habisi dengan cara yang begitu kejam. Jenazahnya kemudian dimakamkan di desa ini. Terutama jenazahnya Eyang. Makam Eyang menjadi begitu keramat. Banyak warga desa yang datang berbondong-bondong hanya untuk berziarah. Hanya membawa bunga setaman, dupa, dan niat dari hati meminta pertolongan kepada Eyang. Eyang begitu baik dengan warga desa sini. Makanya banyak dari warga yang begitu kehilangan Eyang. Setelah berhari-hari,
semangatku hilang. Tapi tiba-tiba aku mendengar warga beramai-ramai datang ke rumahku. Oh, ada apa ya, Pak? Bu, tumben ramai-ramai datang ke rumah saya. Tolong jelaskan kepada saya. Ya, aku mendapat kabar bahwa ada sumber mata air di dekat makam Eyang. Aku dan warga pun bergegas menuju sumber mata air itu. Dan benar, sumber mata air itu ada. Eyang kembali hidup atas izin Sang Pencipta dalam wujud sumber mata air ini. Eyang kembali memberikan semangat juga kekuatan untuk seluruh pemuda desa ini. Airnya begitu bersih, jernih, dan juga suci. Sumber mata air itu biasa kami sebut dengan sebutan sendang. Sendang itu memberikan banyak manfaat untuk kami semua. Tapi apa kalian tahu? Belanda lagi-lagi curang. Mereka menutup sumber mata air itu dengan batu dan juga bangunan yang begitu kuat. Tidak sampai di situ. Mereka juga menyimpan harta mereka di bawah sumber mata air itu. Barang siapa mampu menggalinya 3 meter saja, mereka akan menemukan emas, berlian, harta milik Belanda. Tetapi apa daya, kami rakyat pribumi tidak akan ada yang berani melakukan hal itu. Dan apa kalian tahu? Belum cukup Belanda memanfaatkan kami, harta kami, dan seluruh tenaga kami. Belanda juga memanfaatkan sumber mata air itu untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka menyalurkan air dari sumber mata air itu ke loji-loji tua milik mereka. Dan apakah kami sejahtera? Jawabannya tidak sama sekali. Kami harusnya hidup sejahtera di tanah yang kata orang, tanah ini tanah kaya. Tanah di mana batu bisa jadi tanaman. Tetapi mengapa kita semua masih sengsara? Lalu siapa yang harus disalahkan? Setelah bertahun-tahun, akhirnya hari ini, hari yang dinanti oleh seluruh warga desa ini. Kami semua terbebas dari cengkraman Belanda. Belanda sudah pergi dari desa ini. Tetapi aku masih tidak rela. Aku harus kehilangan suamiku dan juga Eyang yang sudah aku anggap seperti ayahku sendiri.